Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Peserta meeting Zoom rapat pimpinan daerah Pemuda Pancamarga Sulawesi Barat. Insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan, yang kedua sambutan Gubernur Sulawesi Barat atau mewakili, mudah-mudahan sebentar ada. Yang ketiga sambutan Ketua Pemuda Pancamarga Sulawesi Barat, sekaligus menyampaikan laporan kegiatan yang telah, sedang, dan akan berjalan. Selanjutnya laporan dari PC Mamuju, PC Polman, PC Majene, PC Mamuju Tengah, PC Pasangkayu, PC Mamasa, dan selanjutnya tanya jawab. Ya, jadi itulah beberapa agenda acara meeting surat pindah Pemuda Pancamarga Sulawesi Barat. Ya baiklah, kita akan memasuki acara yang pertama, itu pembukaan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini dibuka dengan ucapan basmalah. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, karena belum bergabung ini dari Dewan Pembina, maka mungkin langsung dilanjutkan kepada Ketua Pemuda Pancamarga Sulawesi Barat. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan taslim tak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mengadakan rapat pimpinan daerah yang sebenarnya sudah lama kita ingin melaksanakan rapat ini. Karena ada beberapa cabang-cabang. Ya, masih memang... cek suara ini. Oke, Kak. Bagus. Ya, ya. Saya lanjut ya. Ya. Hari ini kita melaksanakan rapat pimpinan 2011 yang dihadiri oleh seluruh cabang-cabang. Alhamdulillah sudah ada di ruang online kita ini Mamuju, Mateng tadi sedang mobile, kemudian Majene ada Abah, ada Pak Idam. Terima kasih sudah hadir Abah. Kemudian Polewali ada Ibu Dr. Emi. Saya di Japri tadi, beliau di pengantin juga di Siwa. Kalau mic-nya dibuka bisa bising, pasti ribut sekali. Jadi mungkin host bisa mengkoordinir ini, bisa meminimalisir kalau ada yang bisa dikondisikan suaranya. Kalau tidak, ya bisa Dokter Imi monitor saja dan kita akan mengadakan koordinasi walaupun memang tidak bisa lewat live, bisa via chat. Ya, begitu juga Ketua Mamuju, kebetulan karena masih ada di pengantin, ya kita bisa sesuaikan saja bahwa kemudian rapat ini menjadi rapat yang penting buat kita ber-PPM di Sulbar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemuda Pancamarga ini adalah pemuda yang berhimpun dalam organisasi yang besar. Ya, Pemuda Pancamarga punya sejarah dari tahun 81 yang sampai hari ini sudah berusaha 20 berapa itu?
20 tahun ya. Ya. Artinya ada sejarah yang panjang tentang PPM ini di Mamuju. Saya kira kita tidak bisa memisahkan bagaimana sejarah PPM di Mamuju, di Polewali, di Majene, dan ketika kita berbicara PPM di Sulawesi Selatan. Waktu itu kita satu kesatuan. Ya, bagaimana ketua PD-nya kita di Sulsel pada waktu itu, mulai dari Andi Baso Amirullah, Andi Bapaganti, Andi Jaya Sose, kemudian Agus Arifin Nukmang, dan sekarang Bapak Hayat Gani. Kita punya sejarah yang luar biasa, dan akhirnya karena mekarnya Sulbar, kita harus berdiri sendiri untuk kemudian bisa mengatur bagaimana koordinasi kita tingkat provinsi. Ini bukan persoalan yang mudah, karena sudah beberapa tahun kita telah melakukan konsolidasi organisasi. Ya, hasilnya memang belum ada yang bisa kita lantik, belum ada yang bisa kita bentuk. Melalui kesempatan ini, saya berharap bahwa cabang-cabang yang hadir bisa mengkonsolidasikan apa yang telah dipersiapkan, apa yang telah dilakukan, kemudian apa yang bisa kami kontribusikan melalui pengurus di daerah. Saya yakin dan percaya bahwa kapasitas pengurus-pengurus daerah ini adalah orang-orang yang berkompeten, yang seperti bahasanya kita dengan PC Mamuju, bukan hanya pendapatnya saja bisa kita harapkan, pendapatannya juga sekali-sekali bisa kita tanyakan. Nah, untuk itu saya berharap Rapimda kita ini bisa berjalan sukses, bisa punya ruh bagaimana keberlanjutan PPM kita ke depan. Karena tahun ini sebenarnya di periodenya kita di pengurus daerah di Sulbar itu selesai. Minimal akhir tahun kita harus sudah menjalankan musda. Ya, bagaimana kita mau bermusda kalau kita juga belum menyelesaikan beberapa cabang-cabang. Tentunya memang tidak mudah. Karena mengumpulkan anak-anak PPM saja itu bukan barang kecil. Kita harus berbicara banyak tentang sejarah. Kita harus berbicara banyak dengan pelaku sejarah. Alhamdulillah, di Majene kita punya Pak Idam, kita punya Abah yang masih menjadi pelaku sejarah pada saat terjadinya beberapa kegiatan PPM. PPM Mamuju bukan hal yang kecil juga ketika berbicara tentang sejarah, karena sejarah PPM-nya sendiri maupun sejarah Mamuju tidak kalah hebat dibanding Polman dan Majene. Jadi saya berharap bahwa konsolidasi organisasi ini bisa dilaksanakan dengan baik dan membuahkan hasil-hasil yang luar biasa yang tentunya akan kita laksanakan bersama-sama. Beberapa kegiatan sudah kita lakukan tingkat provinsi, bakti-bakti sosial, menyambangi orang tua kita veteran, menghadiri kegiatan-kegiatan nasional, menghadiri dan ikut menyukseskan kegiatan-kegiatan daerah, misalnya Sulsel, misalnya Kalimantan Timur dan Sulawesi Tengah. Kita juga ikut bagaimana membantu saudara kita di Sultan ketika menghadapi bencana tsunami, itu melalui koordinasi-koordinasi dengan anak-anak muda PPM. Begitupun Mamuju kemarin pada saat gempa, dan kita berharap bahwa cabang-cabang menjadi satu kesatuan daripada kita yang ada di provinsi. Nanti saya berharap juga kesempatan kepada Bang Yos untuk memberikan pencerahan. Oke, siap. Di mana anak muda PPM kita hari ini tentang sejarah yang dulu, sejarah yang luar biasa dengan PPM milenial kita hari ini, dan bagaimana PPM kita yang akan datang. Ya, demikian, saya kira demikian. Sebenarnya saya malu karena banyak senior-senior saya di sini untuk berbicara panjang lebar, tapi tidak apa-apa. Inilah semangat, inilah kebersamaan gotong royong yang luar biasa. Saya ingin mengutip satu kata dari Abah tadi malam ini yang saya dapatkan ketika berbicara panjang lebar, yang mengatakan bahwa jika ada seorang kepala dinas yang hebat, itu bukan karena jabatannya, bukan karena pangkatnya, karena memang dia sudah hebat, kemudian dia menjadi kepala dinas.
begitupun juga kepala bidang dan seterusnya. Jadi marilah kita jadikan organisasi ini sebagai ajang konsolidasi, ajang mempersiapkan diri bahwa anak-anak PPM ke depannya pasti akan menjadi bagian-bagian penting daripada bagaimana besarnya peran daripada perkembangan Republik ini. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Allahumma fiqil komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi penyampaian dari daerah Bapak Firman Juwan Malarangeng. Kita menyimak, kita mendengarkan semua. Selanjutnya saya minta pencerahan sama Bang Yus tentang bagaimana tentang Pemuda Pancamarga. Kepada Bang Yus, saya persilahkan dengan hormat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suara saya sudah kedengaran. Tapi sebelum saya, barangkali kita sharing saja, barangkali jauh lebih luas walaupun bincang sederhana. Saya akan bahas negara lain kayak Amerika, Turki, China, satu kekuatan besar sekarang yang rasanya anak-anak pejuang perlu juga tahu. Tapi sebelum itu mungkin banyak yang belum mengenal saya, ini barangkali hanya 1-2 barangkali yang mengenal, tapi kita sering ketemu, saya yakin. Tapi banyak yang tidak tahu, Pak Yos ini di mana sebenarnya. Saya perlu kasih tahu, sebenarnya bapak saya yang mengurusi para veteran di Sulawesi dulu. Ya. Masih zaman Pak Andi Odang, kemudian juga beberapa saya masih kenal beliau, jadi sebenarnya saya sangat paham. Karena waktu saya SMP, SMA itu mengenali semua daftar-daftar yang ada. Cuma mungkin banyak yang tidak mengenal saya. Jadi bapak saya dulu kami vet di Kodam 14 ya, kantornya itu di dekat kantor pos. Jadi cukup tahu, mungkin cuma banyak nggak kenal. Ini sekedar pengenalan awal saja. Jadi saya sebenarnya keluarga besar veteran juga. Bapak dulu kami vet di Kodam 14. Saya kira pada kesempatan ini alhamdulillah saya senang sekali diajak teman-teman untuk berbagi. Bukan lebih pintar, bukan lebih menguasai. Cuma kebetulan saja alhamdulillah saya diberi kesempatan Allah untuk berkeliling dunia dan tahu kondisi negara-negara lain kayak Amerika, China, ya. Dua kekuatan besar saat itu sebenarnya yang sekarang ini yang perlu kita ketahui. Saya mungkin kalau internal saya yakin teman-teman kemarin PPM Sulsel juga sudah melakukan reorganisasi lah, mereka pembaruan, kemudian pusat juga. Saya kira teman-teman harus update terus perkembangan, karena bagaimanapun juga kita cikal bakal untuk mempertahankan NKRI, itu yang paling penting. Tapi pada kesempatan ini, ya alhamdulillah kita bisa berkumpul, hanya bercerita apa sebenarnya yang terjadi mungkin yang kita lihat di Indonesia ya. Saya mau kasih tahu sebenarnya apa sesungguhnya yang terjadi di dunia, kayak misalnya China, kemudian USA, kemudian ada kekuatan baru sekarang Turki. Ini kalau ada yang belajar, kita bisa lihat seperti Pak Basri ini dia lupa, dia ini menggunakan kopinya Turki, yaitu dimenangkan pada tahun 1453. Di mana Utsmania menguasai dunia ini selama 650 tahun. Mungkin masih ingat Mehmed II, itu topinya orang Turki yang dipakai Pak Basri. Nah, saya mau jelaskan dulu tentang China. Saya kebetulan cukup lama di sana mengelilingi seluruh jazirah Cina sampai ujung. Cina ini sekarang satu kekuatan besar yang kalau pengaruhnya ke Indonesia, saya yakin kita sudah tahu dia udah masuk lah Indonesia, dan memang sejak dulu bukan baru, itu sudah jauh sebelumnya. Bahkan banyak yang bertanya kenapa Demak dulu waktu diserang Cina tidak berani. Nanti saya jelaskan sedikit bagaimana kekuatan tadi, kekuatan di Turki Al-Fatih ya, yang menguasai selama 650 tahun itu perlu juga diketahui. Nah ini kaitannya nanti dengan Indonesia, apa sebenarnya yang terjadi karena kita memilih bahwa kita sebagai negara yang bebas aktif ya, bergaul dengan semua negara. Cina saat ini memperingati 50 tahun Deng Xiaoping ya. Kalau nonton film China, mereka sekarang lagi membangun jalur sutra. Nah, ini menjadi ancaman juga kekuatan, makanya mereka cukup cemburu sedikit ketika kemarin Joe Biden
itu langsung menghubungi Rusia, negara-negara mereka, kemudian juga membangun dengan aliansi Uni Eropa, termasuk Inggris kemarin. Ini pengantar saja. Dan yang luar biasa, seperti teman-teman, Pak Prabowo ini kan dilarang ke USA, dia nggak boleh ke USA. Tapi kemarin dia ke USA. Ini ada apa? Nah, itulah sampai muncul angka 1,7 kuadriliun yang luar biasa, bukan triliun ya, 1,7 kuadriliun. Ini semua larinya sudah bisa terbaca kekuatan USA, apalagi perubahan Joe Biden. Joe Biden langsung menghubungi semua aliansi di Inggris, kemudian negara persemakmuran. Nah, yang luar biasa sekarang, perlu saya kasih tahu teman-teman, kita berbagi saja karena saya yakin semangat kepahlawanan teman-teman ini tinggi. Indonesia berada di tengah. Kita tidak boleh menolak bergabung, berhubungan dengan negara lain kayak saya saat ini. Kita cenderung ke China, tetapi Amerika juga mulai masuk. Kemarin panggil Pak Prabowo, kemudian kuadriliun kita 1,7. Ini juga perlu dipahami teman-teman. Jadi kita tidak bermain sendiri, bukan Indonesia sendiri. Kemudian saat ini Turki menjadi satu kekuatan baru yang luar biasa kembali. Kalau kita lihat sekarang, film-film Turki itu kembali bagaimana gencarnya Presiden Turki sekarang. Nah, itu cukup mengancam juga. Jadi kekuatan baru mereka sekarang luar biasa menjadi perhitungan di sana. Kemudian posisi kita Indonesia, sebelum saya masuk ke Sulbar. Jadi posisi kita Indonesia, saya kira saya tetap sepakat pada pemerintah. Kita berada di daerah yang bebas aktif. Anak-anak para pejuang harus mengetahui bahwa kita menganut pada itu. Kita tetap mendukung siapapun pemerintah Indonesia karena itu resmi, itu yang harus kita dukung. Dan kemudian juga ini juga saya melihat Indonesia juga membangun kekuatan yang luar biasa. 1,7 kuadriliun itu bukan angka yang kecil ya. Kalau APBD kita barangkali cuma 1, berapa miliar. Saya kira kita sepakat kita harus mendukung pemerintah karena saya kira satu kesatuan jangan terpisah-pisah. Kalau saudara saya pada momentum ini, pada generasi muda, generasi sekarang, pengalaman saya berkeliling dunia juga mengajarkan bahwa negara itu hanya bisa kuat kalau dia bersatu. Sehingga saya tahu kesimpulan siuran di sini banyak paham-paham yang masuk. Saya tidak bilang pro dan lain sebagainya. Kayak misalnya bagaimana kita mendukung kekuatan Cina, kemudian dari pihak Amerika juga bagaimana kita mendukung kekuatan USA. Nanti saya kira juga kayak Turki juga membangun satu kekuatan baru, itu perlu dukungan, apalagi kita negara yang berada di memilih untuk tidak istilahnya berdiri sendirilah, negara yang merdeka ini perlu kita tanamkan kepada anak sekalian. Nah, sekarang apa yang terjadi di Indonesia kita sudah lihat. 1,7 kuadriliun itu bukan angka yang sedikit. Ini jadi rebutan juga bagi negara-negara. Tetapi saya kira ini sangat bagus bahwa Indonesia punya kekuatan persenjataan yang bagus. Nah kemudian juga, persoalan kita di Sulawesi Barat, terus terang di Indonesia sekarang ini banyak yang kejadian kayak misalnya, jadi jangan salah paham, memang di dunia kayak misalnya COVID. Walaupun negara-negara ini mengalami COVID, tapi mereka tetap siap kayak di Inggris kemarin, Amerika juga tetap siap, bahkan China kemarin kalau kita perhatikan perayaan 50 tahunnya, tapi memang terjadi dari Cina entah siapa yang membuat kemudian belakangan terjadi ada yang membesarkan, ada yang memanfaatkan kayak misalnya virus-virus vaksin-vaksin itu. Amerika, Cina, dan lain sebagainya. Memang ini suatu pertarungan dan Indonesia harus menghadapi itu. Saya kira saran saya di sini kita tetap mendukung sepenuhnya pemerintah. Apapun yang mereka lakukan sekarang itu adalah untuk kebaikan Indonesia. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi pada konsep satu ini orang Indonesia kita tetap harus satu. Nah, yang terjadi di Sulbar memang persoalan kita kemarin kena gempa, kita persoalan di kemudian sebagian anggaran kita dialihkan ke COVID dan lain sebagainya. Tetapi sebagai masyarakat, satu hal yang saya tanamkan pada teman-teman, terutama anak PPM yang punya darah mengalir semangat perjuangan ini, yang pertama adalah kita harus dukung pemerintah, kita harus berdiri karena kalau kita terpecah-pecah saja, bersatu saja kita masih sangat lemah.
Tetapi bercerai itu pasti akan menghancurkan kita. Dan saya yakin teman-teman sudah tahu bahwa Indonesia ini sudah ketahuan akan dibagi kemana-mana, siapa mendapatkan daerah mana dan lain sebagainya. Bahkan maaf saja kalau saya harus sedikit terus terang pada adik-adik semua, saya barangkali lebih tahu banyak sejarah. Kenapa sampai Freeport kita hanya dapat 1%, kemudian sekarang naik 10%, ini kan luar biasa. Kalau kita punya tanah pertanian kan nggak mungkin kita hanya dapat 5%, 10% kan harusnya lebih besar. Tapi itulah yang terjadi bahwa memang kita under influence. Jadi juga perlu ditahu, Belanda itu pergi bukan karena perang dengan kita, dia takut sama Amerika karena Amerika mau masuk ke Amerika. Tapi saya tidak akan bahas tentang itu. Di sini anak-anak pejuang sekalian, satu yang saya ingin tanamkan adalah kita harus jaga persatuan, itu yang paling penting, itu yang membuat Indonesia bisa merdeka. Apalagi dalam situasi sekarang yang saya sebutkan tadi, ada 3 kekuatan besar, yaitu ada China, ada USA, dan Turki. Nah, apa yang terjadi di dalam kita, saya senang sekali diundang juga hari ini kepada ketua, ini perlu merapatkan barisan teman-teman untuk membangun kebersamaan. Ya, saya tahu mungkin kita tidak sama teman-teman di Jawa dan di tempat lain, tetapi kemarin dalam pertarungan sengit, saya tahu ada kejadian kayak Western Ring dan lain sebagainya yang masuk ke sini. Kita di Polman sana, kemudian juga terjadi di Makassar. Nah, ini semangat ini harus kita bangun. Yang paling ke dalam, saya kira menurut saya PPM harus berani keluar, membangun kebersamaan. Ini adalah salah satu bentuk, tetapi yang paling penting adalah semangat anak-anak yang luar biasa itu harus tetap kita bangun untuk melanjutkan perjuangan orang tua kita. Saya kira sementara itu dari saya, tapi kita bisa berdiskusi. Teman-teman boleh punya pendapat yang lain, karena inilah ciri khas Indonesia yang terdiri berbagai bangsa, agama, adat yang ada di tanah air kita. Saya kira pengantarnya begitu dulu Pak Ketua dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Saya menunggu kita berdiskusi saja, sampai saya bisa berbagi sedikit pengalaman ini. Tetapi yang jelas saya sangat senang berkumpul dengan anak-anak pejuang di sini, melanjutkan kembali tugas orang tua saya sebelumnya juga mengurusi para pejuang di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Moderator, Pak Basri. Ya, silakan Pak Basri. Mute. Kak Basri. Ya, Pak Basri, off, lagi off anunya. Belum masuk Silakan, suaranya Kak Basri. Lagi off mic-nya. Ya. Aduh. Volume dulu, volumenya. Ya, kayaknya lagi off volumenya Pak Basri. Belum masuk suara Kak Basri. Halo. Oh ya, silakan Pak Basri. Halo. Oh ya. Halo. Oke, ulangi. Halo. Boleh. Kedengaran? Ya, Ya. sudah kedengaran. Terima kasih penyampaian dari Banyos yang luar biasa, meningkatkan semangat kita dari teman-teman dari Pemuda Pancasila. Bagaimana kita pertama mendukung pemerintah, yang selanjutnya bagaimana meningkatkan persatuan kita dalam menghadapi era globalisasi ini. Tentu kita harus meningkatkan rasa patriotisme kita. Terima kasih Banyos. Nanti sebentar lagi kita akan buka diskusi yang lebih jauh lagi. Ya. Selanjutnya saya minta kepada pengurus cabang Mamuju atau yang mewakili siapa yang bisa memberikan suatu laporan atau kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Kepada pengurus cabang Mamuju dipersilakan dengan hormat. Terima kasih. Saya masuk Pak, masuk, kedengaran? Ya, kedengaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mewakili pengurus pimpinan cabang Kabupaten Mamuju karena kebetulan Pak Ketua saya lagi ada acara Pak, jadi saya mungkin bisa mewakili penyampaian tentang progres yang akan kami laksanakan pada saat tanggal 10 nanti. Jadi 10 Agustus itu ada 2 momentum Pak yang kita laksanakan, yaitu peringatan Hari Veteran. Tidak muncul suara Kak.
Iya. Peringatan Hari Veteran. Jadi tes lagi ya, ada Pak? 4 komponen pelaksanaannya nanti, Pak. Nanti lewat HP ku saja kita Jadi bicara. sebentar Pak Ketua lagi. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama yaitu peringatan Hari Veteran Nasional Republik Indonesia dirangkaikan tabur bunga di Makam Pahlawan, dan untuk finalisasinya Pak, kami adakan rapat di Aula Kodim bersama Pak Dandim besok Pak. Jadi untuk progresnya nanti besok finalisasinya Pak. Yang kedua, pelantikan dan rakercap pengurus markas cabang Pemuda Pancamarga Kabupaten Mamuju. Dan yang ketiga, penyerahan cindramata kepada veteran. Dan 4, ada mungkin sedikit baksos Pak, itu bantuan di Kecamatan Tapalan dan Tapalang Barat. Ada korban gempa kemarin yang kurang mampu lah istilahnya, karena itu petani, kemudian kanker payudara tepatnya di Tapalang Induk di Limbeng Pak. Jadi itu agenda kalau memang memungkinkan akan kami laksanakan Pak. Jadi untuk finalisasi pada saat tanggal 10 Agustus 2021 besok pembahasannya dengan Pak Dandim dengan Kaminpet Pak. Demikian yang kami laporkan untuk saat ini, dan finalisasinya besok Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi laporan dari pengurus cabang Mamuju. Selanjutnya saya minta kesediaan dari Polman atau yang mewakili. Polman bagaimana? Pak Ketua, Polman? Ada yang bisa menyampaikan laporannya, Polman? Polman itu bagi di acara katanya, dia mungkin kalau begitu aja kalau tidak bisa. Sama ya, kalau begitu Polman kita dulu, kita langkai dulu, tinggalkan dulu, kita minta Jaba Majene, Pak Idam. Pak Jene bisa disampaikan laporannya? Majene tidak ada suaranya. Bagaimana? Tapi dia mendengar. Jadi kalau begitu Majene dan sempat, tapi bisa mendengar, tidak ada masalah. Kita minta kesediaan dari Mamuju Tengah atau yang mewakili. Siapa mewakili Mamuju Tengah? Mamuju Tengah atau yang mewakili? Coba suaranya Pak Idam ada, Pak Jene. Tidak ada. Tidak bisa masuk. Nah, ini tidak bisa pakai HP biasa. Bisa dengar ini Kak Basri? Bisa. Oke, langsung saja Pak Idam. Sudah kedengaran di monitor. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tentunya. Salam merdeka. Merdeka. Tentunya kita sangat mengharapkan PTM lahir sebagai keputusan putra putri terang, dan tentunya kita mampu. Mudah-mudahan ini ke depan dimotori oleh pengurus daerah dan diperkuat konsolidasi sampai ke kabupaten dan kecamatan. Mudah-mudahan ini tanggung jawab pengurus cabang untuk konsolidasi ke masing-masing kecamatan daerah. Inilah yang kita harapkan untuk menyatukan kita sebagai putra putri pejuang. Ya. Nah, inilah wadah yang tentunya kita bisa mempersatukan para yang dalam rangka mempertahankan dan mengisi kemerdekaan yang dicapai oleh para petani kita berdua. Itu harapan kita semua di Kabupaten Majene. Demikian Pak Ketua. Apa mungkin ada yang ini Pak, mungkin target-target yang pendek yang bisa dilakukan di Majene? Kapan kita bisa sosialisasi atau mungkin silaturahmi dengan veteran atau ada PPM-nya langsung yang siap Jadi, di Musda? Ini mungkin langkah awal sebelum kita memasuki musyawarah dan musyawarah rakyat. Tentunya mungkin ini konsolidasi awal untuk mengakomodir semua
kepentingan dan menghadap kepada para orang tua kita selaku pembina, khususnya veteran dan pihak Dandim selaku pembina KBA. Nah, mudah-mudahan ini silaturahmi ini bisa kita lakukan dan diharapkan pengurus daerah untuk memberikan masukan-masukan untuk bisa kita wujudkan ini untuk lahir kembali dan cabang yang ada di Majene sampai ke pimpinan rasmi ada di kecamatan Kabupaten Majene. Itu harapan nantinya ini mungkin silaturahmi awal ini tentunya. Kira-kira kapan, Mbak? Targetnya? Kita ini karena ini akan masuk Agustusan, ya mudah-mudahan ini awal-awal ini. Kalaupun tidak bisa dilaksanakan pada awal, yaitu mungkin pertengahan Agustus nantinya. Mungkin setelahnya, Pak, karena ini 17 Agustus, sementara Mamuju juga ini bisa mungkin kapan ya? Mungkin September aja bisa, Pak. Ya, kalaupun memang bisa di Agustus, ada kita cari momen-momen yang memang membangkitkan semangat kepemudaan. Ya, siap. Apakah di Oktober? Kalau tidak tempat di September ya di Oktober. Mungkin masuk 5 Oktober itu hari Angkatan Bersenjata. Ya. Majene usul 5 Oktober ya. Kita buat kegiatan apa itu, Pak? Silaturahmi dengan anak calon pengurus cabang, panitia. Calon pengurus cabang dan itu untuk mempersiapkan untuk muscapnya. Muscap. Ya. Oh ya. Langsung saja persiapan pelaksanaan ya. Sekalian kita soal ke bupati tuh. Ya, bisa sekalian kita mungkin rujukan dari Dandim, veteran dan bupati itu. Ya. Oke, terima kasih, Pak. Moderator. Oke, terima kasih. Ya. Selanjutnya ada juga ini dari Pasangkayu, Indah Junaidi. Ini Pak Junaidi nih, sekretarisnya Pak Tambak. Apakah bisa monitor? Pak Junaidi, Pasangkayu bisa dicek dulu moderator. Silakan. Terima kasih dari laporan cabang Majene. Saya coba menghubungi Pasangkayu. Pasangkayu apa bisa mendengar? Pasangkayu. Siap. Pasangkayu bisa disampaikan laporannya. Silakan Pasangkayu. Jadi bagaimana bisa dimonitor, Pak? Bisa? Bisa bagus. Halo? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, assalamualaikum, selamat pagi semua. Untuk senior kita di PPM Sulbar. Ya. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa di mana atas limpah rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan meeting Zoom. Namun juga kami ini juga agak kaget ya karena kebetulan kami baru berduka Ketua PC Mamuju Utara atau Sulbar meninggal dunia 2 minggu yang lalu, Bapak Muhammad Tambak. Jadi mungkin kesempatan ini kita mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya beliau. Untuk kegiatan di PC Mamuju Utara selama ini belum pernah kami laksanakan untuk musyawarah cabang. Menunggu petunjuk dulu dari pengurus provinsi. Mungkin demikian pengantar dari kami PC Sulbar, Pak, untuk selanjutnya menunggu petunjuk. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua ini telah mendengarkan laporan dari Pasangkayu atas nama keluarga besar Pemuda Pancamarga mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu saudara kita Bapak Muhammad Tambak. Mudah-mudahan mendapat tempat yang layak di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memasak apa ada memasak bergabung Pak Ketua? Belum monitor Kak Basri. Saya mungkin menanggapi juga. Mungkin yang lain mungkin bisa memberi masukan untuk Pasangkayu. Ya. Bisa dijadwalkan ini Pak Jun.
Kira-kira kapan kita bisa sowan ke Kodim atau mungkin bupati yang baru. Terakhir saya bulan Desember itu ke Patambak. Iya, bagaimana selanjutnya ini karena harus ada pelantikan, harus ada muscap untuk kemudian bisa di-SK-kan pengurus-pengurus yang baru. Saya kemarin didampingi oleh Pak Samsu. Ya, makanya saya baru dapat lagi nomornya Pak Jun ini. Sebelumnya saya sudah sampaikan Pak Samsu, saya minta didampingi ke Dandim. Dandim sudah siap, standby, karena bicara PPM di Sulbar ini Pasangkayu sudah yang paling maju lah menurut saya. Karena bagian dari Mamuju, kemudian setelah Pasangkayu mekar jadi Mamuju Utara, sampai menjadi Pasangkayu, itu PPM-nya selalu aktif. Bahkan di Lariang pernah saya ditelepon anggota di sana, katanya dia ditahan karena sangkurnya dia bawa pada saat acara pengantin. Siap, sudah diselesaikan itu, sudah aman. Iya. Makanya ya saya menunggu saja kapan bisa koordinasi dulu dengan Dandim. Saya juga ada teleponnya, bisa saya sampaikan kapan kesiapan anak-anak Pasangkayu. Langsung saja muscap supaya kita ke sana bisa rame-rame. Oke, siap, We. Siap, We. Nanti saya koordinasi dulu dengan anggota, We. Ya, aulanya Dandim itu sudah standby. Tinggal perangkat tambahan saja. Inti konsolidasi saja. Kalau sudah hasilnya sampaikan ke provinsi, mungkin saya sama Kak Basri atau Ibu Daim Pariati bisa atur jadwal untuk ke sana. Siap, We. Ya. Artinya siap, We. Artinya menunggu petunjuk, We, untuk materi musyaf ini kami menunggu dari PC materi ini, We. Iya. Materi musyaf. Siap, We. Nanti hari Senin kami berkoordinasi dengan Kodim, We. Oke. Nanti materi nanti saya minta dari Mamuju lah. Oke, siap, We. Siap. Ada ART, SK Kemenkumham di situ. Tinggal ya kita berkoordinasi privat saja. Saja. Siap, We. Siap. Apa yang akan dilaksanakan nanti ya OC-nya dari kita, steering committee dari situ juga. Nanti saya tinggal mengeskakan dan tetapkan jadwal, kemudian bikin undangan. Tidak usah kita terlalu rame karena kondisi pandemi ini memang. Ya, betul. Ya, kondisi pandemi ini agak-agak membatasi kita. Artinya, mungkin bisa pakai pakai fasilitasnya Dandim barangkali untuk musyaf di. Tidak apa-apa. Saya sudah bicara itu. Aulanya kan bagus itu yang baru. Oke, siap, We. Dia malah mengajak saya untuk kerjasama menanam orang. Dia yang siap, dia siapkan itu. Oke, siap, We. Ya. Jadi saya koordinasi juga dengan Samlan ke Kabakesra. Dia juga menunggu SK. Karena sebenarnya ini juga informasi ke cabang-cabang yang lain. Pasangkayu ini sudah komunikasinya luar biasa dengan Pemdanya, kan dia sudah ada mobil dinasnya. Siap. Sudah dong. Nanti bisa lebih bagus lagi di bawah kepemimpinan Pak Junedi. Siap. Terima kasih Pak Jun. Salam nanti nanti kan. Siap, We. Siap. Ya. Silakan moderator. Siap, We. Siap. Terima kasih. Selanjutnya Pasangkayu, ada yang mewakili Pasangkayu bisa menyampaikan laporannya. Pasangkayu sudah tadi Pak. Oh sudah. Di PC Pasangkayu. Maksud saya Mamuju Tengah. Maksud saya Mamuju Tengah. Oke, siap. Ya, Mamuju Tengah. Ya bisa, silakan Mamuju Tengah. Mungkin lagi mobile kita Pak Basri. Coba ini ada juga dari Bu Dokter ini, Bu Polman. Oh, Polman, kalau begitu coba Bu Dokter Polman apa mendengarkan? Ada chattingnya Kak? Oh, apa dia bilang? Dia bilang, tidak bisa kita baca ini, bisa dibuka? Tidak bisa. Mohon izin. Saya tidak tahu membuka, menutup bisa. Saya juga ya kalau menutup biasa itu. Aduh, luar biasa ini. Sahabat Madani. Ya baca ini saja dari Polman. Saya perserahkan mungkin ada
sama anunya penyampaian atau ada sesuatu atau masukan-masukan, saya persilakan kepada Ibu Andi Pariyati. Sebelumnya Kepada Kak, sebelumnya saya bacakan dulu Polman ini. Oh ya, oke. Bacakan dulu Polman, Deng. Ini Ya. mohon izin kami dari Polewali Mandar masih sangat membutuhkan dukungan agar kepengurusan segera terbentuk. Mengingat PPM Polewali Mandar sudah lama vakum. Ditambah lagi kondisi pandemi saat ini masih sangat sulit untuk bergerak. Rencana awal untuk silaturahmi dengan beberapa yang sudah kami data, tapi masih belum bisa dilaksanakan. Ya, ini Polman ini. Mungkin ada masukan dari Bapak Ibu, mungkin ada masukan dari Bapak Ibu dari kabupaten lain juga, kami sangat terbuka untuk itu. Jadi Polman ini memang saya sering koordinasi, Bu Dokter, luar biasa kesibukannya Ibu Dokter juga, tapi saya sangat yakin bahwa di bawah kepemimpinan Ibu Dokter ini, insya Allah Polman akan luar biasa. Karena Polman ini ya gudangnya para pejuang juga, dengan tidak mengesampingkan cabang-cabang yang lain. Karena Polman ini ada Andi Depu, ada Amanai Wewang, Amanai Potalawali, semuanya ini para pejuang yang punya anak cucu yang mau berhimpun. Tapi barangkali Majene ini perlu mendampingi juga Polman sebagai tenaga terdekat. Iya, Pak. Apa Andi Pariyati Parendre tentunya ini mengharapkan ini dukungan moral. Bagaimana ini apa yang dilakukan di Polmas juga di Majene. Jadi selalu mudah-mudahan bisa beriringan, apalagi korban 40.000 jiwa ini ada di tengah-tengah ya di daerah Sinambung dengan dekat Majene. Yeah. Ini mungkin bisa kita lakukan ini secara bersama-sama setiap hari korban 40.000 bersiara secara bersama-sama ini kita mungkin bisa agendakan. Apalagi ini Andi Pariyati Parendre ini titisan darat dari pelaku sejarah ini merebut kemerdekaan di Sulawesi Selatan dan khususnya di Sulawesi Barat tentunya. Apalagi Ibu Terkanti ini, saya sangat bangga dengan Ibu Terkanti ini sangat intens ya untuk mengingatkan saya bagaimana ini PPM di Majene. Itu salah satu spirit ya. Terima kasih Bu Pariyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Polman dengan Majene ini mungkin bisa bersamaan karena luar biasa saya punya ekspektasi di sana. Karena itu pun juga sangat banyak senior-seniornya, mantan-mantan ketua PPM di sana. Tinggal bagaimana meramu ini, mengkonsolidasikan. Apalagi hari-hari besar, kadang-kadang Galuh Lombok itu menjadi saksi sejarah. Ya, Polman dengan Majene, jumlah veterannya juga semakin ini saya lihat sampai ratusan. Iya, kadang-kadang kita berbicara Mamuju, Pasangkayu, ini ya mungkin beda jumlahnya dengan Polman. Makanya Polman harus ada ini sentuhan yang baik. Insyaallah. Veteran ini sudah di Majene ini akan punah ya. Akan habis ditelan bumi. Akhirnya memang ini generasi ini harus kita bangkitkan kembali. Kita ini kan ya syukur-syukur masih generasi pertama. Dan sekarang ini sudah harus mencetak ini generasi kedua, melahirkan generasi dua untuk rasa memilih sebagai tetesan darah para pejuang atau pendahulu kita ini tentunya. Karena memang untuk di Majene ini veteran itu sudah harus veteran pejuang ya. Veteran pejuang hampir habis ini. Generasi ya. Jadi apalagi kalau sekarang ini kalau veteran ya LPRI itu sudah generasi kedua ini sekarang. Yang paling muda, yang paling muda pada masanya di
itulah yang memimpin NPRI di Majene. Oleh sebab itu mungkin generasi kita ini sekarang tentunya bagaimana ini mempertahankan meeting kita mengisi ini. Tujuan veteran ini, apalagi ini kita sudah berusia. Saya termasuk orang termuda pada masa itu, pada usia 25 tahun, sekarang ini sudah 60. Allahu Akbar. Nah, itulah mungkin yang mudah-mudahan ini secepatnya saya melahirkan ini untuk menfigurkan untuk pimpin cabang Kabupaten Majene. Harapan tentunya kita. Dan dukungan dari Andi Pariati ini, saya lihat ini senyum ini. Beliau mikir-mikir dukungannya dalam bentuk apa ini? Harapan tentunya dorongan dari Pak Tasya Andimu ini selaku Calak Merah. Cokok celai. Ya, salam Pak Idam. Sahabatku Pak Idam. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Idam. Abah, satu kebanggaan sebenarnya kita di PPM Sulbar ini, karena di Polman itu ada patungnya Ibu Agung Andi Depu. Nah, titisannya langsung ada di sini di aplikasi ini. Kemudian di Majene ada patungnya Musing Ali. Apa langsung hadir di sini. Di Majene itu ada anaknya langsung ini hadir di sini. Jadi saya tidak pernah meragukan bagaimana Polman dengan Majene ini bisa tumbuh besar PPM-nya. Bahkan saya malah dihubungi beberapa orang untuk mau bergabung. Malah ada yang sudah mengatakan bahwa ini lambat, ini cepat, ini kurang gesit. Saya bilang ya tunggulah, kita memang butuh waktu untuk berkonsolidasi sehingga semuanya bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih, Abah. Saya terima kasih juga kepada moderator. Terima kasih. Apa tadi disampaikan cukup bagus. Mungkin barangkali saatnya kita mendengarkan masukan dari Ibu Andi Pariati Parentrengi. Ya. Buka dulu nanya. Bu. Ini. Gimana? Apa terdengar? Orangnya belum muncul, Deng. Coba disampaikan dulu, admin. Suaranya belum on ini. Bu Andi suaranya. Tidak ada suara. Harus ada operatornya memang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semuanya mungkin saya belum ada yang tahu, mungkin belum kenal. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Andi Pariati Parentrengi Depu. Halo. Ya, bagus. Ya, baik. Lanjut. Ya, terima kasih. Mungkin yang saya bisa sampaikan seperti Polman, kami dari PPM Provinsi Sulawesi Barat sudah saya sendiri pribadi sering berkomunikasi sama Dr. Emi untuk persiapan pelantikan Polman ya, PPM Polman. Ya, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Firman, betul sekali bahwa kendala kami sekarang ini adalah karena pandemi COVID ini ya, yang membuat kita semuanya serba terbatas gerakannya. Jadi itu juga yang disampaikan oleh Dr. Emi. Dan setelah itu juga saya kemarin juga sempat berkomunikasi untuk Mamasa. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Mamasa siapa yang di sana, belum ada. Jadi Mamasa
belum juga terbentuk seperti kalau Polman ya demikian juga. Dan terima kasih Pak Majene. Pak Idam selalu kami biasa kalau ke Majene sering ketemu beliau di sana, sering-sering bersama. Sering biasa kami ketemu. Ya, mungkin sementara itu yang bisa saya laporkan untuk beberapa kabupaten yang belum aktif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa disampaikan oleh Ibu Andi Pariyati Parendeng Ibu, mudah-mudahan pemuda Pancamarga yang ada di 6 kabupaten ini bisa terbentuk semua kepengurusannya, di mana setelah kita menyimak tadi bahwa pada intinya adalah masing-masing mau pembenahan di dalam hal kepengurusan dari 5 kabupaten yang telah menyampaikan ini. Mungkin barangkali kita bisa masuk ke acara yang paling kita nantikan ini, yaitu acara diskusi dan tanya jawab. Dari apa disampaikan tadi Bang Yus itu sangat menarik bahwa memang kita perlu banyak melihat, banyak mendengar, dan banyak memandang bagaimana situasi dan kondisi negeri kita hari ini. Dan telah banyak dipaparkan oleh beliau, tapi mungkin pasti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau tanya jawab pada kesempatan ini, termasuk tentang program-program yang akan dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan untuk bagaimana pembenahannya. Apa saja yang kita dengarkan tadi dari beberapa pembicara ini, mungkin bisa kita masuk di tahap diskusi. Saya kira untuk tahap diskusinya ini atau tanya jawab kita bisa buka sekarang ini. Saya kira begitu Pak Ketua, Pak Firman saya sampaikan. Terima kasih. Ya, silakan lanjut. Ada kira-kira kapan dari Bang Yus? Saya meeting dulu. Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan Bang Yus tadi, bahwa sebenarnya sejarah kita di Sulbar ini memang sejarah yang luar biasa. Zamannya Mamuju dulu pernah membuat napak tilas. Tapi kalau kita bicara Sulbar, napak tilasnya kita pasti dimulai dari Galuh Lombok. Saya lagi meeting. Kemudian, atau kita ke rumah dulu kalau saya lagi meeting. Dari Kandemeng di Tinambung situ ada sejarah di Depo, kemudian Galuh Lombok tentang beberapa puluh ribu jiwa, dan di Mamuju itu sebenarnya menjaga 2 benteng di sana. Ada benteng Kasa dan benteng Kayu Mangiwang. Walaupun kemudian akhirnya Kayu Mangiwang menjadi kabupaten otonom, yaitu Mamuju Tengah. Kecil suaranya Pak Ketua. Ya. Suaranya kecil sekali. Oh begitu. Tapi dengar je. Ya. Saya kira itu menjadi semangat yang luar biasa. Bahkan sebenarnya Pasar Kayu yang malah lebih dulu konsisten dengan gerakan-gerakan organisasinya. Pada saat ada pengantin-pengantin itu dia jadi pengamanan. Makanya ada yang sempat ditahan polisi karena bawa sangkur itu anggota PPM. Iya, ya itulah namanya kita punya ini. Pak Tamba adalah seorang sosok pimpinan yang luar biasa yang bisa mewadahi seluruh anggotanya. Itu sampai ratusan orang yang berpakaian loreng-loreng itu bisa diayomi oleh Pak Tamba. Kita berdoa mudah-mudahan beliau tenang di sisinya dan semua jasa-jasanya bisa jadikan sebagai amal ibadah. Bukti eksistensinya itu kecil sekali suaranya. Iya. Bukti eksistensinya itu tadi bahwa ada mobil dinas yang diberikan oleh Pak Bupati. Artinya
koordinasinya sangat bagus dengan Bupati dalam selaku pemerintah daerah. Saya kayak gitu. Mungkin Bang Yos ada yang perlu ditambahkan kembali atau bagaimana? Saya kembalikan. Ya baik. Ada beberapa hal yang barangkali saya bisa share sama teman-teman. Kecil suaranya kecil sekali. Volumenya Kak, kasih besar volumenya. Kedengaran bagus di sini. Sorry. Oke, sekarang sudah kedengaran belum? Ya. Bagaimana sekarang? Saya masih kecil, saya terima di sini, masih kecil sekali. Oh ya, ini soalnya hal penting barangkali buat semua. Ada beberapa dari pertemuan, tapi saya ingin berbagi saja bahwa teman-teman bisa melakukan hal yang lebih besar. Bagaimana kedengaran operator sekarang? Dikasih volume operator? Iya, bagaimana? Ya. Atau mungkin operator? Volumenya mungkin Kak, volumenya Kak Yos. Ya, ini dari tadi volumenya oke. Saya tidak mendengar saya tidak mendengar. Tapi yang lain dengar Di. Iya, di sini bagus. Di sini bagus. Bagaimana kedengaran? Ya, Kak. Kedengaran, Kak. Ya, soalnya ini kecil sekali, kecil sekali. Oh, siapa yang belum dengar ini? Coba bagus, cek semua. Nanti lanjut saja Bang Yos. Coba bisa lanjut Bang Yos. Oke, nanti dicatat saja. Nanti ya lanjut saja, lanjut. Saya tidak bisa saya. Jadi ada beberapa hal penting saya dengar dari percakapan teman-teman. Saya kira beberapa hal yang saran saya harus dilakukan teman-teman. Yang pertama adalah harus ada pertemuan reguler teman-teman di PPM. Ini anggarannya harus mendesak pemerintah juga di setiap kabupaten untuk dimasukkan anggaran ke APBD. Ini sangat serius. Itu harus didorong ke pemerintah masing-masing sehingga dana untuk reguler pertemuan itu bisa dilaksanakan. Kemudian juga saya mengingatkan beberapa hari-hari penting, makanya proposalnya barangkali kerjasama nanti pada satu pertemuan, teman-teman untuk mengimpul semua kegiatan didorong ke kabupaten dan provinsi. Jadi masing-masing kabupaten mengalokasikan anggaran untuk PPM, baik kabupaten maupun provinsi. Yang pertama, kegiatan di bulan Agustus itu harus jelas teman-teman buat, sehingga secara rutin setiap tahun itu bisa dialokasikan oleh pemerintah. Kemudian juga hari kemerdekaan dan hari pahlawan itu dua hal yang paling penting buat teman-teman PPM. Nah, yang di luar itu nuansa lokal yang harus terus kita dorong. Tadi saya dengar kayak misalnya kita punya Benteng Kayu Mangiwang. Saya yakin pemerintah Mamuju Tengah pasti akan mendukung. Bikin satu proposal bagaimana mengangkat itu secara terus-menerus digelorakan. Sehingga itu bisa termasuk lokal di Mamuju, demikian juga di kayak misalnya peristiwa Galung Lombok. Ini mendunia soalnya ini, dan ini harus ada yang galang, dan menurut saya anak-anak PPM bisa menjadi, tidak usah banyak dulu. Jadi kita kayak peringatan 17 Agustus Hari Pahlawan itu wajib kita terlibat di sana. Nah kemudian untuk isu lokalnya, angkat semuanya, misalnya Galung Lombok itu internasional. Kalau perlu proposal yang bagus, kita bisa minta bantuan dari pemerintah Belanda. Karena dia bertanggung jawab atas ini. Nah ini saya tidak tahu sepertinya tidak sulit lah bisa menjamin ke sana. Mereka juga akan rasa tanggung jawab, rasa bersalahnya di Galung Lombok itu pasti dia ikut bertanggung jawab. Apalagi rajanya kemarin sudah ke sini dan mengakui kesalahan itu. Nah kemudian juga kayak Benteng Kayu Mangiwang, kemudian juga ada di mana? Di tempat-tempat lain ini harus didorong. Menurut saya itu yang lebih, memang ada pekerjaan lain kayak bersih-bersih dan lain sebagainya, itu betul. Tetapi kembali ke PPM ini kan sebenarnya menggali kejuangan yang dulu supaya anak-anak muda kemudian punya sejarah untuk memperjuangkan kembali itu. Jadi kalau yang lain sih saya setuju saja kegiatan itu, tapi untuk PPM saran saya untuk mengangkat kembali semangat kejuangan agar anak-anak muda kemudian bisa lanjutkan itu. Jadi selain dari kegiatan misalnya Hari Pahlawan, Hari Kemerdekaan, teman-teman fokus pada perjuangan pengangkatan kayak misalnya Ibu Andi Depu kan sudah jadi pahlawan nasional. Bagaimana misalnya apakah di Polman misalnya ada ya kayak jalan tilas atau seperti apalah dibentuk seperti itu, teman-teman bisa kreasi lah. Tetapi itu harus bisa ada dalam bentuk tahunan.
Kayak misalnya itu beliau sudah dikasih bagaimana kelanjutannya seperti itu. Artinya semangat beliau itu terus, sehingga itu bisa dimasukkan, didorong lah. Nah, teman-teman semua bersatu, kalau semua bersatu misalnya menghadap Pak Bupati, itu pasti bisa digolkan, sehingga secara tahun menahun anak-anak tidak lupa pada kegiatan perjuangan para pahlawan. Itu yang menurut saya yang harus dijaga oleh teman-teman di tingkat lokal. Jadi ada dua, ada program nasional kita memperingati kemerdekaan dan Hari Pahlawan. Kemudian secara lokal, pahlawan-pahlawan lokal digali semua. Kayak di mana? Yang di lokal yang saya sebutkan tadi, terutama Galung Lombok. Galung Lombok ini bisa mengisi internasional. Bisa mengisi, karena hanya dua tempat kalau nggak salah, Makassar dan Sulawesi Selatan. Ini luar biasa, dan itu bisa menggugah Belanda itu kalau deal kita bagus sama mereka. Bukan kita mau minta uang, karena mereka sudah ambil uang kita begitu banyak. Dia musuh kita gitu. Betul. Tapi kejuangan itu kan tidak bisa berhenti. Kejuangan itu tidak berhenti, dan dia harus bertanggung jawab. Dan kalau saya bocorkan, Anda semua pasti marah. Saya yakin anak-anak pejuang pasti marah. Belanda itu ambil uangnya Indonesia, kalau saya nggak salah sampai 2018. Ini yang ada semua ceritain. Saya tahu cerita itu. Dan kemudian kenapa dia tinggalkan Indonesia itu karena Amerika mengusir dia, dikasih bantuan, tapi Amerika yang mengambil Freeport itu. Nah, kemudian Belanda itu masih mengklaim Indonesia, dan kalau saya nggak salah kita bayar, kalau saya nggak salah itu antara 2018 kita masih bayar sama Belanda, tapi nggak usah lah dibahas itu. Tapi inti dari saya adalah satu, ada program nasional yang kita lakukan, kemudian ada program-program lokal di setiap daerah, kayak tadi Ayah Benteng Kayu Mangiwang, kemudian apalagi yang di Mamuju, kemudian di Depo ya, itu yang harus teman-teman dorong sebenarnya, yang harus teman-teman dorong itu sebagai pelanjut supaya anak-anak ke depan, apalagi pertarungan ke depan ini, maaf saja China Amerika ini tegang, Turki juga muncul di tingkat lokal, semangat persatuan kita itu harus anak-anak lanjutkan. Nah, salah satu tugas itu ada di PPM. Akhirnya itu yang bisa saya share. Ke depan mungkin siapa tahu ada waktu kita bisa ngopi-ngopi, kumpul-kumpul, kita bisa membahas lebih jauh lagi. Saya kira itu Pak Ketua, silakan lanjut Pak Moderator. Ya. Luar biasa, Pak. Terima kasih masukannya yang sangat brilian. Mudah-mudahan bisa jadi agenda-agenda tahunan untuk wilayah provinsi dan Polewali tentang bagaimana membicarakan Galung Lombok. Bisa juga dengan cabang Majene. Kita perlu diskusi secara kualitatif tentang ini supaya ini bisa menginspirasi. Bukan hanya senior kita, bukan hanya teman-teman PPM saja, bahkan generasi muda yang hari ini sebenarnya bukan kekurangan inspirasi, tapi tidak ada yang menurut saya langsung tampil di medan kejuangan untuk meneriakan bahwa negara kesatuan ini tidak lahir begitu saja. Negara kesatuan ini juga tidak begitu saja muncul dan harus dijaga dengan cara yang cerdas. Saya juga tertarik tadi untuk membicarakan itu dengan teman-teman Mamuju, bagaimana Benteng Kasa, di situ ada pertarungan Sinyonyoi dengan Punggawa Malolo. Ya, begitu juga kejuangan yang lahir dengan adanya Ahmad Kirang. Ya, betul. Ahmad Kirang. Ahmad Kirang, saya setuju Ahmad Kirang. Ya. Ini juga setuju. Harus digali lebih dalam lagi, tapi saya lebih sederhananya dulu saya mau ajak ngopi-ngopi juga ini keluarga Ahmad Kirang ini. Karena itu kebanggaannya dalam bentuk patung itu sudah sangat jelas bahwa banyak yang tidak tahu bagaimana kejuangan Ahmad Kirang ini, dan agak susah kita menemukan dalam bentuk buku. Kalau berbicara di Depo, bisa. Ya. Saya pernah bicara dengan Bang Yos ini tentang membuat buku 40 orang yang berpengaruh di Sulbar, tapi itu membutuhkan penelitian tersendiri. Di tengah-tengah kita juga ini ada lahir juga. Cucunya ini. Ada cucunya di sini. Ya. Cucunya sudah gabung. Alhamdulillah. Ya. Ada juga. Kasih komentar judulnya. Ya, ada juga biasa Ansari itu.
Tapi sini ada Alwi. Ya, soalnya bapak Alwi. saya juga mengenal beliau itu karena seangkatan dia di Pak Makiran tahu. Oh, Iya. begitu. Itu serius. Serius, ini perlu, jadi begini teman-teman, pelan-pelan saja, tetapi jadikan itu sebagai tujuan jangka panjang. Ya. Jadi mirip perjuangan kemerdekaan, kenapa kita merdeka 600 tahun, kita dijajah ini, memang perlu sabar. Perjuangan itu boleh tiba-tiba kita majukan, tapi teman-teman perlu berkumpul. Kayak tadi ada sudah 4 lah poin, bagaimana di DP misalnya, entah dalam bentuk, Pak, bagaimana bentuknya nanti nuansa-nuansa ke depannya, tetapi itu bisa jadi apa namanya momentum penting, kemudian juga apa Makiran. Jadi banyak. Jadi kita tidak usah ke pahlawan nasional di tingkat lokal ya. Itu digali semua oleh teman-teman. Itu menurut saya ide yang luar biasa dibanding yang umum kayak peringatan kemerdekaan. Tapi kalau teman-teman bisa mengangkat ini kayak Ahmad Kirang, itu luar biasa. Itu yang bagus kita bahas. Itu kita bisa diskusikan. Apalagi ada anak cucunya di sini, ada Ibu yang di Depo, ada semua. Soal Iya. Anda apa ya? A1 kalau kita bilang itu A1 dalam penulisan dan apa namanya untuk keberlanjutan. Ini yang perlu menurut saya PPM Sulbar yang harus jaga itu, yang nuansa lokalnya itu. Kalau nasional kan semua sudah pikirkan itu, tapi yang lokal itu bagaimana kayak misalnya di Depok bikin apa di Polmas itu harus digali terus. Saya tidak mendengar suara lagi nih. Ya. Oke Kak. Iya. Kita perlu dengar mungkin. Kak Basri bagaimana? Bisa Alwi atau Alwi. moderator silakan ya. Apa kedengaran suara saya? Kedengaran Kak? Kedengaran jikanya. Kedengaran. Suara saya kedengaran? Kedengaran. Ya, sudah kedengaran. Ya. Ya, kedengaran. Oke, lanjut Pak Ketua. Ya. Oke Kak Basri, saya mewakili untuk langsung mempersilahkan Adinda Alwi ini. Semangatnya Ya, wakili juga karena anda bagus suaraku ini. semangatnya juga tidak kalah hebat juga ini dengan teman-teman yang lain. Silakan, Dinda. Lagi di warkop mungkin ini. Baik, terima kasih. Halo. Ya. Halo. Kedengaran. Kedengaran, Lanjut. Pak? Kedengaran? Kedengar saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas undangan di Rapimda ini untuk membicarakan tentang bagaimana ke depan PPM ini untuk bisa eksis lagi di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya di 5 kabupaten. Ya, terima kasih juga pada Ketua, pernah juga menchat pribadi untuk membahas tentang pahlawan lokal kita yang itu termasuk. Ya, mungkin bisa dikatakan juga keluarga lah. Itu sudah almarhum beliau, Ahmad Kirang. Ya, saya rasa ini kita perlu bisa lebih lebih serius lagi untuk membicarakan beliau. Mungkin kebanyakan orang mungkin hanya mengetahui nama saja, tapi alangkah baiknya kita di PPM ini untuk bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang sosok beliau lah, seperti itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih karena saya juga bisa lihat ini Ibu Andi Pariati, biasa sering-sering ketemu, yang kemarin juga tahun lalu kalau tidak salah itu Ibu ya. Bagaimana Ibu? Yang di program kemarin itu yang kita sama-sama membahas tentang sosok pahlawan lokal kita ini. Iya, insya Allah kita ke depannya bergerak deh. Iya. Ya, mungkin hanya seperti itu yang bisa sampaikan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi menurut saya memang kita tidak kekurangan inspirasi orang-orang yang bisa memberikan inspirasi buat Sulawesi Barat. Bahkan itu adalah tetesan darah kita sendiri bagi kita yang ada di PPM. Berbicara Benteng Kayu Mangiwang, Ketua Mateng itu langsung anak cucu. Iya. Sirul Alamin, mati di Selong, itu adalah nenek saya langsung. Jadi kita berbicara sejarah, kita juga berbicara tentang ya bagaimana kita pelajari juga, membaca lebih banyak lagi referensi tentang kita punya orang tua. Ya, saya perlu memang juga mengidakan tersendiri tentang bagaimana data tentang pemerintah Belanda yang perlu diakses
kaitannya dengan Galung Lombok. Mungkin itu bisa kita buatkan dalam pertemuan tersendiri, atau bisa juga secara seminar, atau mungkin ngobrol-ngobrol di warung kopi saja untuk sementara waktu, karena kondisi pandemi ini. Akhirnya pandemi ini mempertemukan kita dalam ruang-ruang maya yang kemudian kita tidak boleh kehilangan substansi. Kita akan terus menggelorakan bahwa semangat juang Andi Depu adalah semangat anak-anak Mandar, anak-anak Sulbar yang harusnya selalu terpatri dalam anak-anak PPM. Minimal ini yang terus kita share, kita terus bagikan, sehingga kemudian anak-anak di bawah kita nanti, pengurus-pengurus selanjutnya juga tahu bahwa kita telah berbuat sesuatu yang memang membanggakan, bukan buat anak-anak cucu saja, tapi Sulawesi Barat secara umum. Kalau kita berbicara veteran itu tidak pernah tertambah lagi. Kita juga mendoakan supaya tidak ada perang lagi sebenarnya, supaya veteran ini tidak bertambah. Sekarang kondisinya memang seperti itu. Cuman kita juga perlu membuat satu langkah-langkah yang cerdas dalam hal bagaimana kita bisa membuat bahwa karakter yang dimiliki Sulawesi Barat adalah karakter yang berbeda dengan provinsi-provinsi yang lain. Bukan hanya karakter yang dimiliki oleh PDPPM saja, tapi Sulbar memang harus mengedepankan tokoh-tokoh lokal daerah, sehingga itu menjadi kebanggaan kita dalam rangka berbicara tingkat nasional. Saya kira masukan terhadap apa yang disampaikan oleh Bung Yos, mudah-mudahan menginspirasi kita semua, menjadi semangat kita semua. Walaupun langkah-langkah awal kita adalah cepat mengadakan muscap, cepat mengadakan pelantikan. Karena kita belum bisa berbuat apa-apa ketika struktur organisasi ini belum kita laksanakan. Ketika saya melantik beberapa nanti teman-teman cabang, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat, pasti kita harus menggelorakan bahwa anak-anak muda PPM inilah yang paling bersih ketika kita berbicara tentang radikalisme. Anak PPM inilah yang di dalam aliran darahnya adalah merah putih, tidak warna hijau, kuning, atau merah. Ketika kita berbicara, ini dalam wilayah pengabdian kita masing-masing, kita akan memberikan sesuatu yang hebat, yang besar, dan itu akan tidak bisa sama ketika kita berbicara tentang distoleransi misalnya, ataukah mungkin ada yang berbicara tentang terorisme, pasti anak PPM akan menjadi garda terdepan untuk itu. Hari ini juga kita dihadapkan dengan isu-isu narkoba yang persoalannya tidak boleh dilupakan, bahwa itu termasuk bagian yang ikut menggerogoti kita punya anak-anak muda milenial. Saya kira luar biasa pertemuan kita hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin masih ada teman-teman yang lain yang mau terima kasih. Ada juga yang perlu saya barangkali perlu diskusikan ini selagi masih bergabung Bang Yus ini, yang banyak referensi sekali. Di mana setiap perjalanan kita ya dari daerah ke luar daerah itu, di mana setiap kita menemukan bandara itu kan ada nama pahlawan. Ya. Menurut saya ini sangat menarik ini. Tampak Padang itu apakah nama sebuah pahlawan atau nama apa? Jadi ini perlu menjadi ikon kita di Sulawesi Barat ini. Di daerah lain kita ke Makassar, Sultan Hasanuddin. Kita ke daerah lain semua nama-nama pahlawan nasional itu. Hanya di Sulawesi Barat ini, kalau kita ke bandara mana, bandara Tampak Padang, ini barangkali menjadi ikon kita, menjadi pembahasan yang serius bagaimana muncul dari pemuda Pancamarika sebagai darah yang mengalir ini menjadi identitas kita. Sulbar itu siapa sebenarnya? Dan mungkin ada beberapa referensi yang bisa kita dengarkan dari Bang Yus ini. Kenapa bandara yang ada di Sulawesi Barat ini namanya Tampak Padang, bukan bandara Andi Depu misalnya, atau siapa-siapalah yang menurut hasil kesepakatan kita dari toko-toko, dari referensi yang jelas untuk Sulawesi Barat ini. Mungkin barangkali bisa berikan sedikit referensi ini, masukan-masukan dari Bang Yos ini tentang bagaimana menyikapi bandara Tampak Padang ini. Terima kasih. Ya, baik. Saya berbagi juga. Kebetulan saya juga berkeliling Indonesia. Memang beberapa tempat, baik sebelumnya bernama tempat lain, kemudian dikembalikan ke toko lokalnya ya.
Nah, saya kira kalau pendapat saya artinya sebaiknya memang adalah bandara yang menggunakan nama pahlawan lokal. Kalau itu yang tradisi di Indonesia. Kalau kita keliling juga banyak ya, kayak misalnya Soekarno-Hatta juga udah pakai Soekarno-Hatta, kemudian beberapa juga yang lain. Menurut saya, misalnya untuk tanpa menghilangkan misalnya daerah lain, misalnya kayak kemarin contoh misalnya Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Sultan Hasanuddin, Makassar gitu ya, karena perubahan tempatnya. Artinya dua entitas ini masih bisa, contoh saja misalnya mengambil salah satu pahlawan lokal di daerah, maaf saja, misalnya di Depo atau siapa misalnya, tetapi mengusung misalnya nama tempat lokal karena mungkin orang lokal juga supaya tidak kehilangan entitasnya. Kayak misalnya kemarin, kayak misalnya Sultan Hasanuddin Maros, walaupun direbut, walaupun itu sama Makassar karena ada di perbatasan Makassar. Bandai. Ya, itu kan lokal inilah. Tetapi menurut saya, kalau saran saya, dua tempat itu tetap kita akomodir semua, kalau bisa tetap masuk. Misalnya misalnya di Tampak Padang, ya itu lokalnya masih masuk, tidak masalah itu menurut saya. Misalnya siapa begitu. Kalau saya mendarat di tempat lain, kayak misalnya di Amerika juga begitu, nama-nama pahlawan mereka juga banyak dipakai. Ada juga sih yang pakai nama daerah, ada juga. Itu kan pandangan masing-masing. Kalau dia bertemu bisa bertemu. Bahkan menurut saya kalau bisa misalnya digabungkan juga, apalagi kalau kita punya pahlawan nasional itu kan lebih dikenal. Sebenarnya bukan kita mau memperkenalkan pahlawan nasional kita, bukan. Tapi suatu penghormatan dan itu mudah diingatkan oleh mereka bahwa ada kejuangan. Dan tiap daerah saya yakin di Indonesia punya lokal, namanya itu kita bilang pejuang-pejuang lokal. Kalau menurut saya itu yang saran saya di sini adalah penguatan di kita sendiri. Kalau sampai kita punya buku misalnya tentang Ahmad Kirang, kemudian kita punya buku Andi Depo, ini kan bisa jadi pegangan untuk kita dorong terus. Untuk kita dorong. Kalau tidak ada buku dia susah nanti hilang. Nah, nanti kalian anak cucunya kan sudah lupa ceritanya itu. Nah, mumpung di sini ada entitas lokalnya, ada anak-anaknya. Menurut saya ini juga bisa masuk dalam programnya PPM dan nggak apa-apa. Desak masih kita ya bukan meminta ya, kita kan namanya berdiskusi dengan pemerintah. Tapi kalau terus ini mungkin tahun ini bisa belum, tahun depan. Nah kalau masuk di dalam, saya kira kayak Pak Ketua kan tahu bagaimana program itu dianggarkan. Kalau kita masukkan jangan langsung tahun ini, bisa tahun depan, 2-3 tahun. Yang penting ini mirip pejuang kita yang berkelanjutan, maksudnya panjang perjalanan ini, bisa 5 tahun, 10 tahun, jangan menyerah lah. Intinya kalau istilahnya dalam para pahlawan, jangan menyerah. Termasuk Ahmad Kirang, jangan menyerah, jangan buat terus dia sampai misalnya kita punya buku, kita punya pengakuan, kita bisa. Saya cerita sedikit, saya kaget sama Pak Danrem kita, sekarang dia sudah 2 bintang semua. Itu dia bercerita ruangannya di Akabri. Itu nama tempatnya dia ingat itu, dan saya di ruang Ahmad Kirang. Artinya bahwa tingkat nasional itu sudah recognize. Nah, kalau kita di sini saya lihat kemarin patungnya, tapi sekarang udah baik-baik sekarang. Misalnya angkat tangan patungnya yang seharusnya begini. Ya. Ya, jadi harusnya kita buatkan di situ bukan cuma patung, ada apa kegiatan, entahlah. Yakin teman-teman punya, dan itu harus kontinuitas, jangan sekali saja. Jadi bikin berkelanjutan, sama misalnya kemarin Pak Prabowo bikin 1,7 kuadriliun loh, bukan triliun ya, kuadriliun. Itu untuk misalnya 18 tahun. Jadi teman-teman juga bisa bikin untuk kegiatan berapa tahun, kayak misalnya kegiatan Ahmad Kirang, kegiatan yang di Depok. Tidak boleh satu kali saja. Jadi bagaimana dia bisa berkelanjutan, dan itu saya yakin sangat bisa dimasukkan dalam program pemerintah, sangat yakin kalau bahwa nilai-nilai kesejarahan itu penting buat generasi tidak lupa pada sejarahnya. Jangan kita hilang bahwa kita ini punya semangat kejuangan. Cuma kita terlambat, kita lokal, tetapi menurut sejarah di tempat lain itu juga perlu kita. Nah, menurut saya itu yang perlu diperjuangkan teman-teman. Artinya semangat kejuangan supaya anak-anak generasi berikutnya itu tahu bahwa ada kejuangan, ada kepahlawan, ada kesungguhan di sana. Saya kira menarik itu ya, Ahmad Kirang menarik juga dibuat itu. Kebetulan dia masih seangkatannya Bapak, jadi saya
Bapak saya tahu persis, apalagi dia sesama orang Mamuju. Dia tahu persis itu. Dia tahu Pak Makirang. Oke, saya kira dari saya begitu. Saya setuju Pak Ketua, mungkin bagusnya kita enggak usah lanjut, tetapi saran saya teman-teman membiasakan diri menulis. Misalnya kayak apa summary hari ini, kemudian besoknya bulan depan ada kemajuan-kemajuan, misalnya adakah rapat-rapat forum kita berkumpul kembali. Kemudian kedua, apakah sudah ada proposal yang masuk? Enggak apa-apa saling meniru, misalnya Mamuju meniru Polman, siapa yang duluan bisa bagus, siapa yang sudah disetujui bisa ditiru. Misalnya Mamuju sudah disetujui, Polman sudah disetujui, itu dia bisa dorong terus baik di kabupaten maupun di provinsi. Nanti tinggal gantian di provinsi, tapi betul-betul semangat kejuangan ini yang perlu. Maksud saya begini, saya paham juga lah. Kayak misalnya alokasi situ terlalu besar untuk dia, tetapi menurut saya harus betul-betul kepentingannya itu untuk para pahlawan kita. Misalnya Ahmad Kirang atau siapa, itu ada semacam apalah, kayak misalnya bukan sekedar taman, bagaimana di situ nanti ada kegiatan apa, kemudian kelanjutannya supaya anak-anak bisa meniru keberanian. Kemudian juga di Depu, jangan berhenti sampai di situ, tapi generasi kita berikutnya itu sudah lupa, mumpung masih dekat. Ini masih ada anak-anaknya, artinya masih sangat dekat menurut saya, dibanding dia jauh sekali, sulit lagi. Menurut saya, saran saya hari ini adalah teman-teman bikin satu itu, yang paling penting sebenarnya ada buku, karena itu yang diwariskan sama anak-anak. Nah itu dari buku itulah nanti akan terus diperjuangkan. Jangan langsung kita berharap tahun ini, tahun tidak. Tetapi jangka panjang. Sampai ada namanya sinergitas itu selalu di semangat. Bahkan di Amerika, di luar negeri saya melihat mereka masih dipajang semua itu. Itu perlu ditumbuhkan sama anak. Sama PPM, menurut saya ini tugasnya PPM juga. Saya kira itu dari saya. Sekalian saya pamit. Terima kasih banyak semua. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Basri, Kak Yos. Saya juga menyampaikan sebelum closing kali ya, atau mungkin masih ada Kak Basri. Saya menyampaikan bahwa luar biasa pertemuan kita hari ini, dengan tidak meninggalkan tugas-tugas kita di wilayah pengabdian masing-masing, bahwa kita masih mau mengurus PPM dengan semangat yang hebat, tapi juga dengan cara-cara yang efektif. Kita perlu fokus terhadap cabang-cabang untuk tetap menyelesaikan beberapa cabang yang belum mengadakan musda sampai pelantikan. Kemudian kita berikan waktu 1 tahun sampai kemudian bisa diselesaikan sampai musyawarah ranting. Artinya semua kecamatan sudah selesai. Itulah tugas pokok kita selaku pengurus daerah Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya kita berbicara tentang bagian-bagian yang lain yang dilakukan oleh pengurus cabang yang harus di-backup oleh pengurus di tingkat provinsi. Saya kira ini yang lebih penting, dan fokus kita hari ini bahwa pertemuan hari ini insya Allah akan meretas persoalan-persoalan yang ada di kabupaten, sehingga semua cabang-cabang bisa terbentuk dan kita bisa bekerja sesuai dengan tugas dan kewenangan kita masing-masing. Demikian, terima kasih. Silakan kembali kepada moderator. Demikian tadi diskusi sangat bagus, dan saya berharap Pak Ketua bahwa hal seperti ini selalu kita lakukan, di mana dengan adanya diskusi atau kegiatan-kegiatan walaupun lewat Zoom begini, tapi dapat meningkatkan motivasi, supaya dapat kita melihat apa yang harus kita benahi dalam hal kepengurusan, mulai dari cabang-cabang yang ada di 6 kabupaten ini, apa yang kurang dan apa yang sudah dilaksanakan. Dan yang terpenting adalah bagaimana motivasi kita khususnya di daerah ini, supaya teman-teman yang belum sempat bergabung, belum bekerja sama, kita harus butuh kerjasama yang bagus. Karena bagaimanapun juga yang saya lihat ini, yang selalu hadir ini, partner yang selalu setia ini, Andi Pariyati ini, itu selalu dimanapun kita berada selalu sama-sama. Tetapi yang lain, maksud saya kan di dalam SK itu kan ada beberapa personil. Itulah marilah kita diajak bagaimana bisa bergabung, bekerja bersama-sama, memikirkan adik-adik kita atau yang ada di
cabang-cabang. Apa kegiatannya, apa yang bisa kita berikan sumbangsi lah. Apakah dengan pemikiran dan lain-lainnya ini bagaimana kelancaran di setiap kabupaten itu. Saya kira saya selaku moderator, mungkin barangkali acara dari susunan acara tadi ini sudah selesai dan saya kembalikan kepada Pak Ketua untuk diambil alih kembali. Dari saya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya ucapkan dan penghargaan tertinggi setinggi-tingginya terhadap seluruh peserta yang hadir, juga terhadap pengurus-pengurus cabang. Alhamdulillah ada beberapa catatan saya yang akan kita tindak lanjuti. Yang pertama yaitu di Majene, kita coba melakukan konsolidasi dengan teman-teman calon pengurus cabang dan panitia muscap itu tanggal 5 Oktober. Kemudian Polman mungkin kita coba koordinasikan supaya itu bisa dijadikan bersambut setelah 5 Oktober atau kapan waktu yang tepat untuk kemudian bisa digunakan momentum-momentum seperti ini untuk Polewali Mandar. Dan tidak mengumpulkan beberapa calon-calon pengurus atau yang bisa dieskalkan untuk menjadi kepanitiaan muscap. Selanjutnya Pasangkayu kita menunggu standby terhadap konsolidasi ketua dengan Dandim. Selanjutnya di Mateng itu yang didata itu tanggal 27 Agustus ya. Jumlah yang dilaporkan itu Veteran Mamuju Tengah ada 30 orang, yang meninggal 18 orang, yang hidup 17 orang. Dan sekarang ada rencana untuk berkumpul di rumah Pak Mustari nanti di Topoyo tanggal 27 Juli. Hari Selasa untuk membicarakan kepengurusan pemuda Pancamarga Mamuju Tengah. Itu juga akan rencananya dibuat langsung kepanitiaan dan saya pikir langsung berbicara tentang muscap yang ada di Mateng. Tapi ada pertemuan pramuscap nanti dikondisikan di tempat pemancingan di tempat Kepala Desa Topoyo. Ini sangat strategis karena Mateng juga sebenarnya sudah lama, cuman karena belum dikukuhkan sehingga kadang-kadang acara-acara provinsi itu banyak diwarnai oleh teman-teman Mateng. Mungkin begitu juga nanti Mamuju. Selanjutnya Mamuju ada 10 Agustus, ada acaranya nanti langsung pelantikan Syawara Kerja, nanti secara intens nanti melalui Kabastri atau mungkin di Pariyati. Selalu saya punya pemikiran untuk membagi dua wilayah kita ini, Utara Selatan, di mana di Pariyati berkoordinasi dengan Majene, Polman dan Mamasa, Kabastri untuk wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Jadi semua menunggu koordinasi-koordinasi itu untuk kemudian mengajak wakil-wakil ketua yang lain untuk dapat ambil bagian dalam acara-acara kita selanjutnya. Fokus kita adalah bagaimana segera melaksanakan muscap selesai di 6 kabupaten, baru kemudian kita laksanakan musda, sehingga akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang hebat. Kita juga harusnya mempersiapkan teman-teman di kabupaten, mungkin juga di provinsi untuk mengambil bagian-bagian penting di pemerintahan. Sehingga koordinasi kita bisa lebih efektif. Ketika kita berbicara dengan dunia sosial, di situ ada anak-anak PPM, kita berbicara dengan Bapeda, atau mungkin dinas-dinas strategis yang lain, juga anak-anak PPM bisa dikondisikan sehingga pengambilan keputusan bisa dengan langsung sendirinya dia berikan sumbangsinya. Itu. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang hadir, moderator Kak Basri, Andi Pariyati, terima kasih, Alwi PT Sulbar, terima kasih Dinda, nanti tindak lanjuti tentang Makirang, Andi Reskiawanti, ini terima kasih sudah hadir juga. Beliau ini pengurus provinsi yang banyak diaktifkan di Kabupaten Mamuju. Ya, harus didampingi ini, Pak Suami ini. Selanjutnya Pasangkayu, Indah Junaidi, Pak Junaidi, terima kasih.
Ya, terima kasih. Terakhir saya sama Bang Junaidi ini menghadiri Munas 9 di Jakarta waktu periode kedua Haji Lulung. Mudah-mudahan semangatnya masih terus. Ya, terima kasih juga Pak Nasir, Asri Nasir, Pak Asri, Polman masih ada, Arsad, Mamuju, dan terakhir saya minta mendoakan Pak Nasir, almarhum sekretaris wilayah kita di pengurus daerah, dan Pak Andi Tambak, Haji Andi Tambak, mudah-mudahan dia menjadi syuhada yang akan memperoleh jasa-jasa terhadap apa yang telah dilakukan terhadap bangsa ini melalui PPM. Untuk mereka berdua kita kirimkan Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.